Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini kita mau bahas tentang namanya mental miskin. Oke, kenapa orang miskin susah sekali kaya? Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi Jack Ma ini pernah bikin satu konten gitu ya tentang mental miskin tetap miskin. Ini saya bacain, ini ada satu conversation atau pembicaraan dari dua orang, satunya mental miskin, satunya orang yang mental sukses gitu ya. Mas, apakah bisa bantu saya dapat pekerjaan? Ya kan? Lalu jawabannya, oke, apa pekerjaan yang kamu inginkan? Apa saja deh mas, yang penting saya kerja. Oke. Mungkin saya bisa minta kolega saya untuk kamu jadi sales di sana. Wah, kalau bisa jangan mas, saya nggak bisa jualan deh. Saya nggak terlalu suka jualan. Oke, kalau gitu bentar ya, saya coba telepon teman saya di kota lain. Oke, sambil menghubungi temannya, lalu akhirnya memberitahu ke bersangkutan ya, ke orang yang tadi. Oke, kata teman saya, dia butuh admin untuk input penjualan. Jawabannya apa? Waduh pak, saya nggak bisa komputer. Oke, kalau gitu kenapa nggak bisnis saja? Wah, itu butuh modal pak, saya nggak punya modal. Oke, kalau misalnya saya ada teman yang bisa bantu kamu dengan modal kecil atau tanpa modal, kamu mau nggak? Itu pasti MLM ya pak, multi level marketing ya. Kalau kayak gitu nggak dulu deh pak, saya nggak suka yang gitu-gitu. Belum selesai menjelaskan, akhirnya saya rasa orang pasti akan kehabisan kesabaran gitu ya mendengarkan sikap orang ini, malas untuk bantu orang ini. Nah ini namanya mental miskin teman-teman, karena dikasih gratis, saya mau dibuat apa nih, ya kan? Mau dikasih murah, ngomong ini barangnya pasti jelek. Dikasih yang bagus, ini pasti mahal. Dikasih yang modern, ngomong saya nggak berpengalaman. Dikasih yang mudah, itu namanya tradisional. Waduh, ini namanya mental miskin teman-teman. Jadi mental miskin ini orang yang paling susah dilayani. Poin pertama, kenapa orang miskin susah menjadi orang kaya? Karena orang ini adalah orang yang susah dilayani, teman-teman. Ya kan? Dikasih ini ngomongnya itu, dikasih solusi ngomongnya yang lain, ya kan? Lalu negative thinking. Lalu diajak buka toko ngomong ngeluh nggak bebas. Diajak investasi katanya benarnya uangnya nggak ada. Intinya semuanya alasan semua, ya kan? Dan akhirnya mereka punya satu kesamaan. Oke. Jadi mereka tuh berpikir lebih banyak daripada profesor, namun bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Nah, terlalu banyak berpikir. Pokoknya apapun yang diberikan kepada dia, solusi yang diberikan kepada mereka itu selalu menjadi satu alasan atau menjadi satu, bukan menjadi satu pemecahan masalah ya, bukan jadi pemecahan masalah, tetapi malah menjadi kesulitan buat orang ini. Nah, makanya nomor satu ini kita harus tahu teman-teman. Kalau kita nggak mau jadi orang miskin selamanya, kita harus bisa punya solusi untuk segala sesuatu, ya kan? Bisa menghargai bantuan orang lain, jangan salah paham dengan orang lain, jangan menilai negatif orang lain, seperti itu. Yang kedua, kenapa orang miskin susah jadi orang kaya? Karena dia iri dengan orang sukses ya, iri dengan orang kaya. Kalau ada orang kaya, dia ngomong, wah ini pesugihan ini, wah ini pasti pakai dukun ini. Dan akhirnya kita merasa, wah saya nggak mau seperti mereka. Saya nggak mau jadi orang kaya deh, lebih baik saya miskin tapi saya bener. Wah, itu pembenaran diri teman-teman. Padahal orang kaya yang benar-benar mengerjakannya dari nol, yang dari perjuangannya ada nggak? Ada. Orang kaya yang rendah hati ada nggak? Ada. Tapi yang selalu dipersalahkan adalah orang kaya ini pasti kerjaannya suap sana suap sini, ya kan? Orang kaya ini pasti pakai pesugihan. Dan akhirnya kita membenci orang kaya, kita iri dengan orang kaya. Harusnya ada orang yang lebih sukses sama orang kaya, itu kita lebih termotivasi, bukannya lebih iri, ya kan? Nah, kalau kita bisa membuat yang iri tadi menjadi motivasi kita, akhirnya kita bisa jadi orang sukses di masa depan, teman-teman. Yang ketiga, kenapa orang miskin susah jadi orang kaya? Karena mental miskin, maksudnya mental peminta. Sedikit-sedikit ada temennya keluar negeri, weh bro, oleh-olehnya dong, ya kan? Sedikit-sedikit mau temennya sukses, bro, pinjem dong, ya kan? Atau bro, minta dong, traktir dong. Pokoknya semuanya berbicara tentang untuk dirinya gitu ya. Dia nggak pernah bicara tentang apa yang bisa diberikan untuk orang lain, nggak pernah, teman. Nah, ketika kita punya mental seperti ini, maka
kemungkinan besar untuk menjadi orang kaya itu akan sangat susah, dan kita harus ubah seluruh mental hidup kita, seluruh mental dalam diri kita untuk jadi mental memberi, baru kita bisa jadi orang sukses di masa depan. Oke guys, itu sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat teman-teman, dan kalau ada masukan tulis di kolom komen ya teman-teman ya, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.